Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Brenda Cenarmaisa Ayu dengan NIM 25080574338. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Manajemen di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Bapak Muhammad Amiruddin Al-Farisi. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini adalah mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional, khususnya dari perspektif negara Argentina. Jadi topik ini saya pilih karena konflik internasional seperti ini tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian global, termasuk negara berkembang seperti Argentina. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi Argentina, posisinya dalam perdagangan global, serta bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi sektor ekonomi, perdagangan, hingga investasi di negara tersebut. Jadi, topik yang aku angkat kali ini cukup menarik, karena konflik antara Iran dan Amerika Serikat itu bukan cuma berdampak ke dua negara saja, tetapi juga ke seluruh dunia. Dan kali ini aku bakal fokus melihat dampaknya ke Argentina, salah satu negara berkembang yang cukup penting di ekonomi global. Nah, pertama kita bahas latar belakangnya dulu. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini memicu ketidakstabilan global. Efeknya itu kemana-mana, mulai dari harga minyak dunia yang naik turun, perdagangan internasional yang terganggu, sampai investasi global yang jadi tidak pasti. Walaupun Argentina itu letaknya jauh dari konflik, tapi karena dia bagian dari ekonomi global, tetap kena dampaknya. Oke, sekarang kita lihat profil ekonomi Argentina. Argentina ini termasuk negara berkembang dan juga anggota G20. Ekonominya banyak bergantung pada sektor pertanian seperti kedelai dan gandum, serta sektor energi seperti minyak dan gas. Tapi masalahnya, Argentina juga punya inflasi yang cukup tinggi dan sangat bergantung pada komoditas. Jadi kalau harga dunia berubah, ekonominya langsung ikut terdampak. Dari sisi perdagangan global, Argentina itu ekspornya didominasi oleh komoditas. Selain itu, tingkat keterbukaan ekonominya juga relatif rendah, jadi belum terlalu kuat dalam perdagangan internasional. Karena itu, Argentina sangat bergantung pada harga global. Kalau harga komoditasnya naik, ya untung, tapi kalau turun langsung terkena dampaknya. Nah, ini bagian penting banget. Argentina punya cadangan energi besar, terutama di wilayah Vaca Muerta. Sekarang mereka jadi berusaha menjadi eksportir energi. Makanya sektor energi ini jadi sangat strategis buat Argentina. Tapi masalahnya sektor ini juga sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang sering naik turun karena konflik global seperti Iran dan AS. Kalau dilihat dari hubungan internasionalnya, Argentina punya hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal ekonomi dan investasi. Sementara dengan Iran, hubungannya terbatas. Jadi, bisa dibilang Argentina ini lebih condong ke sisi barat. Hal ini juga berpengaruh ke kebijakan ekonomi dan bisnis mereka. Sekarang kita masuk ke dampaknya. Dari sisi positif, ketika konflik terjadi, harga minyak biasanya naik. Ini justru jadi peluang buat Argentina untuk meningkatkan ekspor energi. Tapi dari sisi negatif, inflasi juga ikut naik. Biaya produksi jadi lebih mahal, dan ini bisa berdampak ke masyarakat dan bisnis. Di sektor perdagangan, konflik ini bisa mengganggu rantai pasok global. Selain itu, jalur distribusi energi juga bisa berubah. Dampaknya, ekspor energi Argentina bisa meningkat, tapi di sisi lain permintaan untuk komoditas lain bisa menurun. Jadi tetap ada resiko yang harus dihadapi.
Dari sisi bisnis dan investasi, ada dua sisi juga. Positifnya, sektor energi jadi lebih menarik bagi investor. Banyak peluang investasi yang masuk ke sektor ini. Tapi negatifnya, investor juga jadi lebih hati-hati karena kondisi global yang tidak stabil. Ini bisa menyebabkan risiko capital outflow atau keluarnya modal dari negara tersebut. Nah, untuk menghadapi kondisi ini, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, diversifikasi pasar supaya tidak tergantung pada satu negara saja. Yang kedua, efisiensi biaya agar tetap bisa bertahan saat harga naik. Yang ketiga, manajemen risiko energi. Dan yang terakhir, fokus pada sektor energi karena ini jadi peluang besar bagi Argentina. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau konflik antara Iran dan Amerika Serikat itu dampaknya luas banget. Bahkan sampai ke negara yang secara geografis jauh seperti Argentina. Hal ini nunjukin kalau di era globalisasi sekarang, semua negara itu saling terhubung. Jadi ketika ada konflik di satu wilayah, efeknya itu bisa langsung terasa ke ekonomi dunia, mulai dari harga minyak, perdagangan, sampai investasi. Khusus untuk Argentina, kondisi ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, mereka bisa memanfaatkan kenaikan harga energi untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisinya di pasar global. Tapi di sisi lainnya, mereka juga harus siap menghadapi resiko seperti inflasi yang meningkat, biaya produksi yang naik, dan ketidakpastian ekonomi yang bisa mempengaruhi bisnis dan investasi. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa setiap negara, khususnya negara berkembang, perlu punya strategi yang kuat untuk menghadapi situasi global yang tidak pasti. Mulai dari diversifikasi ekonomi, pengelolaan sumber daya yang baik, sampai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dunia. Dan buat kita sebagai mahasiswa penting banget untuk memahami isu-isu seperti ini, karena nantinya kita juga akan terlibat dalam dunia ekonomi dan bisnis yang semakin global. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana konflik internasional bisa berdampak ke berbagai negara, termasuk dari sisi ekonomi dan bisnis. Terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami materi ini dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.